Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami, Grup 5B, akan mempresentasikan analisis pohon bodi yang terkena penyakit embun jelaga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Siti Nurjana dengan NIM 24535180 KT 10665. Perkenalkan, nama saya Alma Kisa Anwar dengan NIM 24541380 KT 10777. Perkenalkan, nama saya Belva Ayomarta Jacinda dengan NIM 24542910 KT 10816. Perkenalkan, nama saya Ainun Saidah dengan NIM 24543186 KT 10832. Perkenalkan, nama saya Ataya Putri Tati Ananta dengan NIM 24534208 KT 10631. Perkenalkan, saya Ajeng Ulfi dengan NIM 24533872 KT 10616. Perkenalkan, nama saya Diajeng Nirma Yunita dengan NIM 245444752 KT 10888. Perkenalkan, nama saya Ainunisa Adilin dengan NIM 24536204 KT 10686. Perkenalkan, nama saya Ardian Dwi Nugroho dengan NIM 245397179 KT 10736. Pohon bodi dengan nama ilmiah Ficus religiosa bukan hanya penting secara ekologi, tetapi juga sangat dihormati dalam berbagai budaya, terutama dalam agama Hindu. Di sekitar lingkungan UGM, lebih tepatnya di Jalan Sosio Justisia, depan Fakultas Hukum, ditemukan salah satu pohon bodi yang terserang penyakit embun jelaga. Penasaran bagaimana embun jelaga dapat mempengaruhi pohon bodi dan bagaimana kita bisa mengatasinya? Yuk kita bahas lebih lanjut dalam infografis yang terlihat pada screen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gejala penyakit yang ditimbulkan oleh embun jelaga. Pada kasus ini, embun jelaga ditemukan dengan adanya bercak putih pada daun bagian bawah, lalu bercak putih membentuk lapisan kehitaman dan lengket di permukaan daun. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jacinda. Nah, apabila kita melihat lebih dekat, lapisan ini ternyata bukan hanya sekedar jamur, melainkan hasil dari investasi kutu putih dan semut yang mengeluarkan madu sebagai sumber makanan jamur tersebut. Selanjutnya bisa dipaparkan oleh Ainun. Semut serta kutu putih atau sering disebut mealybugs adalah serangga kecil yang hidup dengan menghisap getah tanaman. Mereka mengeluarkan zat manis yang disebut madu, yang kemudian menjadi media pertumbuhan jamur embun jelaga. Hal ini terjadi karena kelembapan tinggi serta kurangnya predator alami vektor, seperti kepik dan tawon parasitoid. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ataya.
Baik, di sini saya akan membahas tentang dampak embun jelaga. Dampak embun jelaga pada pohon bodi ini cukup signifikan. Lapisan hitam yang menutupi daun-daunnya akan menghalangi sinar matahari untuk mencapai permukaan daun, sehingga akan menghambat proses fotosintesis. Akibatnya, pohon menjadi lebih lemah, pertumbuhannya melambat, dan daun-daunnya menguning karena kekurangan energi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun embun jalaga tidak secara langsung menyerang jaringan tanaman, akan tetapi efeknya akan sangat merugikan. Selanjutnya akan dibahas oleh Ajeng. Selanjutnya ialah penanganan embun jelaga. Penanganan embun jelaga dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama ialah pemangkasan daun yang terserang penyakit. Pemangkasan daun yang terserang penyakit ini bertujuan agar tanaman yang tidak terserang penyakit dapat hidup secara bebas dan agar mematikan patogen yang menyerang penyakit yang menyebabkan daun menjadi terdapat bercak. Yang kedua ialah melakukan training penjarangan dan peraturan jarak tanam digunakan agar patogen tidak bisa hidup. Yang ke selanjutnya ialah naungan dan drainase. Naungan digunakan agar intensitas sinar matahari masuk dan kelembapan udara dapat diatur. Selanjutnya pengaturan drainase. Drainase ini adalah aliran air sehingga kelembapan udara yang tinggi akibat genangan air dapat dihindari. Yang ke Selanjutnya ialah pengaturan fungisida. Pengaturan fungisida ini digunakan paling efektif karena eh, caranya mudah dan hasilnya maksimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Setelah penanganan intervensi selama beberapa minggu, akan terlihat hasilnya cukup positif. Lapisan embun jelaga mulai berkurang dan daun-daun pohon bodi kembali sehat. Pertumbuhan pohon mulai pulih dan fotosintesis berjalan dengan lebih baik. Pengendalian kutub putih secara signifikan membantu menghilangkan sumber masalah embun jelaga. Selanjutnya akan disampaikan oleh Neza. Selanjutnya yaitu agar embun jelaga tidak menyerang tanaman, maka dapat diberlakukan beberapa cara pencegahan embun jelaga. Yang pertama yaitu menggunakan tanaman border, yang kedua yaitu menerapkan rotasi tanaman, yang ketiga yaitu menggunakan tanaman ramah lingkungan sebagai pestisida nabati, yang keempat yaitu melakukan sanitasi lahan, dan yang terakhir yaitu pengaplikasian kompos. Selanjutnya, bagian kesimpulan akan dipaparkan oleh Artijen. Dari studi kasus yang telah dijelaskan tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa embun jelaga ini sebagai indikator adanya investasi hama seperti kutu putih. Pengelolaan yang tepat, baik secara biologis maupun kimiawi, sangat penting untuk menjaga kesehatan pohon bodi ini. Kesehatan pohon bodi berperan dalam keseimbangan ekosistem lingkungan. Pada serangkaian analisis pohon bodi yang terjangkit penyakit embun jelaga, seluruh anggota berkontribusi sebagai berikut. terdapat 3 kontribusi mengenai video singkat, infografis, dan video presentasi. Mengenai video singkat, terdapat penjelasan pohon bodi oleh Ayunda Neza sebagai pemateri. Yang kedua adalah ciri-ciri morfologi oleh Ainun Saida sebagai survei pohon dan pemateri. Yang ketiga, penjelasan penyakit pada pohon bodi oleh Amelia Siti sebagai videografer dan ide. Penjelasan gulma oleh Belva Ayu sebagai videografer dan sound. Gejala sebab gulma oleh Ataya Putri sebagai pemateri. Penjelasan hama oleh Alma Kaisa sebagai videografer dan editor, gejala sebab hama oleh Ardian Dwi sebagai pemateri, cara pencegahan oleh Diajeng Nirma sebagai pemateri, cara penanganan oleh Ajeng Holbi sebagai videografer dan sound. Untuk infografis sendiri, yang pertama ide materi oleh Amelia Siti Nurjana, yang kedua pembahasan oleh Alma dan Belva
menjelaskan tentang gejala embun jelaga. Ataya Putri menjelaskan dampak embun jelaga. Di Ajeng Nirma menjelaskan penanganan embun jelaga. Ainun Saidah menjelaskan mengenai vektor. Ajeng Kolbi menjelaskan penanganannya. Dan Ayunda menjelaskan pencegahan embun jelaga. Terakhir Ardian menjelaskan kesimpulan. Yang ketiga itu adalah editor. Editor terdapat Belva Ayu, Ayunda Neza, dan Amelia Siti. Untuk selanjutnya, video presentasi pembuka materi disampaikan oleh Amelia Siti Nurjana. Pemateri isi ada Alma Keisha, Belva Ayu, Ainun Saidah, Ataya Putri, Ajeng Kolbi, Diajeng Nirma, dan juga Ayunda Neza. Dan terakhir untuk kesimpulannya dari Ardian Dwi Nugroho. Dengan pengelolaan yang tepat dan keseimbangan ekosistem yang terjaga, pohon-pohon seperti bodi dapat tumbuh dengan sehat dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Ingatlah, upaya pencegahan selalu lebih baik daripada mengobati, dan teruslah lindungi ekosistem kita. Sekian presentasi dari kami. Adapun kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Installing only goes so far when you've got a head start.